wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak ucapkan terima kasih atas kesediaan adik-adik semua untuk menghadiri kegiatan kita pada hari ini. Oke, sebelum kita memulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, sesuai rencana kita pada hari ini, kita akan melakukan bimbingan kelompok. Apa semua adik-adik ini sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Sudah. Sudah, berarti sudah tahu dong apa itu bimbingan kelompok? Lupa. Oke, di sini kakak akan menjelaskan sedikit apa itu bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu ialah salah satu jenis layanan bimbingan konseling di mana ditujukan kepada sejumlah orang dengan menggunakan dinamika kelompok. Ada yang tahu apa itu dinamika kelompok? Tidak. Oke. Dinamika kelompok itu ialah suasana hidup bergerak yang dimana bukan kakak aja nih yang ngomong, tapi adik-adik juga menanggapi. Jadi komunikasi itu bukan satu arah aja, tetapi dua arah. Kakak berbicara, adik-adik juga menanggapi, seperti itu. Oke, Pak? Nah, tujuan dari bimbingan kelompok ini ialah agar adik-adik ini bisa meningkatkan komunikasinya, lalu bisa menambah pemahaman dan informasi yang tadinya adik-adik ini belum tahu, karena telah mengikuti kegiatan ini jadinya jadi tahu. Oke. Dan yang paling terpenting ialah bisa meningkatkan kepercayaan diri adik-adik. Jadi adik-adik yang tadinya masih malu-malu untuk berbicara, mungkin malu-malu ngomong di depan orang banyak. Nah, dalam kegiatan inilah kita latih untuk bisa berani mengemukakan pendapatnya. Paham? Oke. Nah, yang kakak harapkan di sini, adik-adik semua kakak berharap untuk terbuka dalam mengemukakan pendapatnya. Oke, apa yang adik-adik dirasakan atau pikirkan, silakan dikeluarkan dalam kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya, kakak juga berharap untuk adik-adik untuk bersukarela mengemukakan pendapatnya. Jadi jangan ada lagi yang kakak paksa-paksa untuk berbicara, tetapi adik-adik sendiri yang langsung mengemukakan pendapatnya, menunjuk tangan. Oke? Selanjutnya, apapun yang rasanya perlu untuk dirahasiakan ataupun untuk kita simpan sendiri, kakak berharap untuk adik-adik semua ini merahasiakan, jangan sampai keluar dari ruangan kita pada hari ini, cukup disimpan di dalam kegiatan kita hari ini saja. Paham? Paham. Selanjutnya, sekiranya ada perkataan atau apa, itu dengan norma-norma yang ada, jangan sampai kita menghina ataupun mengejek orang lain ataupun menghina ras. Oke? Oke. Nah, ada yang tahu bagaimana pelaksanaannya? Tidak. Oke. Nah, pelaksanaannya ini bisa dengan seperti yang kita lakukan itu ya, duduk setengah lingkaran. Sebenarnya itu lingkaran, tetapi karena kita butuh video, jadi kita duduknya setengah lingkaran. Oke? Oke, karena kita bimbingan kelompok ini karena bimbingan kelompok ini sepertinya menunjuk tangan seperti biasa. Nah, sekarang itu kakak tambahkan dengan teknik talking chips. Ada yang tahu apa itu talking chips? Tidak. Nah, teknik talking chips ini ialah teknik yang dalam bahasa Inggris yaitu kartu yang berbicara. Jadi kalau misalkan biasa-biasanya itu adik-adik itu semua menggunakan tangan, misalkan mau berbicara itu mengangkat tangan. Nah, sekarang dengan adanya teknik talking chips, jadi adik-adik jika ingin berpendapat itu silakan mengangkat kartunya masing-masing. Oke? Nah, kakak udah banyak nih bicara dari tadi, tapi kita belum saling mengenal. Sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu, oke? Kakak ingin adik-adik semua menyebutkan nama dan jurusannya, oke? Oke. Mungkin terlebih dahulu kakak yang akan memulai.
Duduk saja ya. Perkenalkan, nama kakak Sheila Francisca, kakak dari jurusan bimbingan konservasi. Oke, siapa yang mau melanjutkan? Siapa lagi yang mau perkenalan diri? Di sini? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Suci Sasalia, jurusan bimbingan. Jadi panggilannya Suci. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Mutia Jenita, saya jurusan peradaban. Oke, berarti panggilannya Mutia ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Faiza Diamina, saya dari jurusan bimbingan. Oke, lanjut. Permohonan masih dapat aktif dan berubah. Oke. Dari sini lagi. Perkenalkan, nama saya Hadisan Ramadan, dipanggil Hadisa. Jurusannya? Kuliner. Kuliner. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Andi dari jurusan kuliner. Kuliner. Oke. Perkenalkan, nama saya Tia Janita, Tiara Balkis. Jurusannya apa? Perkenalkan, Lamita. Oke. Perkenalkan, nama saya adalah Alif Dayani, jurusan hotel. Hotelan. Oke. Berarti apa ya adik-adik? Ada yang jurusannya hotel, ada yang kuliner. Oke. Lumayan beragam bisa ya. Nah, kan kita sudah saling mengenal nih. Jadi supaya kita semakin akrab, jadi kita akan melakukan permainan rangkaian nama. Yang dimana permainannya itu nanti kakak akan menyebutkan nama kakak sendiri yaitu Sheila. Lalu kakak akan menyebutkan buah favorit kakak. Misalkan buah favorit kakak itu jeruk. Jadi Sheila jeruk misalnya kan. Lalu nanti Suci akan menyebutkan nama kakak dulu. Sheila jeruk, terus Suci apa buahnya, terus begitu pun selanjutnya sampai terakhir. Oke, paham? Coba dipikir apa buah favorit adik-adik semua ini. Tahu? Salah satu aja. Ya, tahu ya. Dari mana sekarang mulainya? Sini. Sini. Tapi di sini lah ya, karena gantian tadi. Silakan. Dewa Dunia. Dewa Dunia. Oke. Balkis Apel. Dari Dewa dulu. Dewa Dunia, Balkis Apel. Oke. Dewa Dunia, Balkis Apel. Anggi Anggur. Oke. Dewa Dunia, Balkis Apel. Anggi Anggur. Anggur. Aku Harisa siapa? Hadisan Buanaga. Dewa Durian, Bakis, Apel, Panggi Anggur, bisa Bonaga, dan Kobunya. Kemudian Dewa Dunia, Balkis Apel, Anggi Anggur, Hadisan Buanaga, Dewa Dunia, Kisah Apel. Dewa Dunia, Balkis Anggur, Apel, Anggi Anggur, Harisa, Naga, Dava Durian, Keisha, Apel, Mutia, Oke, silakan bersih. Dewa Durian, Balkis Apel, Anggi Anggur, Arisa Naga, Dava Durian, Keiza Apel, Mutia Alpukat, Suciapu. Oke, Dewa Durian, Balkis Anggur, Apel, Anggi Anggur, Harisa Naga, Dava Durian, Kezia Apel, Mutia Alpukat, sedangkan Suci Apel. Ibu Sheila jeruk. Kakak Sheila jeruk. Oke, tepuk tangan lagi. Oke, kita kan sudah selesai memperkenalkan diri, sudah permainan nama. Nah, sekarang kita akan memasuki tahap kegiatan. Kita akan memasuki kegiatan inti kita.
Nah, apakah adik-adik semua sudah siap untuk lanjut kegiatan kita? Siap. Oke. Nah, sebelum itu Ibu ingatkan kembali lagi untuk Ibu ingin adik-adik semua ini bersukarela, terbuka, merahasiakan, serta sesuai dengan norma-norma yang ada. Oke? Oke, dan jangan lupa untuk adik-adik semua untuk aktif dalam kegiatan kita pada hari ini. Oke? Oke. Nah, topik kita hari ini ialah fenomena kurangnya keyakinan pada kemampuan diri. Ayo kita sebutkan sama-sama. Fenomena keyakinan pada kemampuan diri. Oke. Nah, kenapa kita membahas topik kita pada hari ini? Ada yang tahu? Tidak. Oke. Nah, kita membahas topik kita hari ini agar sekarang ini kan banyak mengarah kalau misalkan anak remaja ini tidak yakin akan kemampuannya. Maksudnya dia memiliki potensi, memiliki bakat, tapi dia tidak yakin dan tidak yakin akan kemampuannya sendiri, ya kan? Jadi kita membahas topik kita pada hari ini. Oke? Oke. Nah, kakak akan membagikan 3 kartu kepada setiap adik-adik. Oke, kan adik-adik semua sudah memegang nih 3 kartu di tangan. Coba boleh lagi angkat dulu. Oke, udah ya. Nah, kan sudah ada nih kartu-kartu di tangan adik-adik semua. Jadi Ibu akan menjelaskan sedikit bagaimana pelaksanaan bimbingan kelompok kita dengan teknik talking chips. Nah, nanti ketika adik-adik semua ingin mengeluarkan pendapat, itu angkat dulu 1 kartu. Kakak ingin kartu ungu terlebih dahulu, lalu biru, lalu merah. Oke? Nanti kalau misalkan adik-adik sudah mengemukakan pendapatnya, silakan taruh di kotak yang telah kakak pegang. Semisalkan sudah habis kartunya, itu tidak diperbolehkan lagi untuk mengemukakan pendapatnya, untuk berpendapat. Lalu jika nanti sudah habis semuanya, tapi kita belum sampai di selesai, kita akan memulainya kembali. Kakak akan membagikan lagi 3 kartu kepada adik-adik semua. Oke. Nah, jika nanti siapa yang kartunya masih banyak atau paling banyak, itu akan diberi hukuman. Hukumannya apa? Itu akan kakak kasih tahu di akhir. Oke? Oke, kan sudah dapat nih semuanya. Nah, jadi tadi kan topik kita adalah fenomena kurangnya keyakinan pada kemampuan diri sendiri. Nah, kakak pengen dengar nih, menurut adik-adik semua apa sih keyakinan kemampuan diri itu? Ada yang tahu? Boleh mengangkat kartu ungunya? Ada yang tahu? Oke, silakan lihat. Lagi. Yang saya tahu Kak, keyakinan diri itu keyakinan seseorang terhadap kemampuan dan kapasitas terhadap dirinya sendiri. Oke, bagus ya. Boleh ditaruh kartunya? Oke. Ada yang tahu lagi? Apa itu keyakinan pada kemampuan diri? Oke, silakan. Bagus. Kemampuan diri itu keyakinan bahwa kami itu bisa memperjuangkan dan belajar dari kemampuan meskipun nanti hasilnya tidak selalu benar. Oke, bagus. Boleh silakan ditaruh. Ada yang tahu lagi? Tadi Anggi sama Balki sudah berpendapat. Mungkin dari sebelah sini kalian yang mendengar.
Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu keyakinan pada kemampuan sendiri? Tadi Ami sudah berpendapat bahwa keyakinan kemampuan diri sendiri itu kemampuan seseorang yang memiliki potensi dalam dirinya sendiri. Nah, mungkin bagi dari yang lain ada yang tahu apa itu keyakinan kemampuan diri? Mutia mungkin tahu. Oke, silakan Arisa. Keyakinan diri tentang adanya permasalahan dalam berkembang juga. Keyakinan diri dengan mengobrol dengan teman. Boleh. Baca. Oke. Silakan taruh kartunya di sebelah sini. Ada lagi? Nah, bahkan ini berjuang terhadap potensi diri sendiri. Oke. Sampai taruh kartunya ini. Ya, tadi sudah ada beberapa ya yang bilang kalau misalkan keyakinan kemampuan diri itu memang kepercayaan bahwa diri kita itu ya kita itu yakin misalkan kita tuh punya potensi dalam diri kita bahwa memang kemampuan diri kita sendiri dalam yakin kalau misalkan kita tuh punya dan kita tuh pede akan kemampuan kita itu. Oke? Ada yang tahu lagi? Atau apa lagi? Java sepertinya tahu. Bila tahu? Suci? Membuat keyakinan ada yang tahu lagi? Oke, tadi kan kita sudah mengetahui apa itu keyakinan pada kemampuan diri. Lalu kira-kira apa ya yang memfaktori kenapa orang itu bisa nggak yakin sama kemampuan diri yang dia punya? Karena untuk masih beda pendapat sama yang lain. Beda pendapat sama orang lain. Oke. Oke, ada yang tahu lagi? Kira-kira apa sih faktor yang memfaktori ya biar kenapa orang itu jadi nggak yakin sama kemampuannya? Faktor yang mempengaruhi. Warna ungu. Habisnya warna ungu. Biasanya faktor itu terjadi pada kombinasi masa lalu, pikiran negatif, bully. Jadi pernah bully dulu maka dia jadi nggak pede lagi ya gitu. dan tekanan di dalam Ada yang tahu lagi? Ayo, yang belum ayo. Mungkin Anggi tahu nih kayaknya nih. ya Kak, menurut aja Kak, faktor yang mempengaruhi keyakinan diri seseorang itu dari lingkungan sekitarnya. Karena kalau lingkungan sekitar kita tuh kayak mendukung atau support kita, apalagi orang terdekat itu kayak, jadi saya juga lebih ngerasa yakin terhadap diri saya sendiri. Bagus ya, tadi udah Dila, dia dan Anggi yang berbicara. Ada lagi yang mau berbicara? Bagus ya tadi apa yang adik-adik semua katakan bahwa bisa jadi faktor yang mempengaruhinya itu bisa jadi dia bisa karena masa lalunya pernah dibully jadi dia nggak pede nih sama kemampuannya, atau
dengan pengalaman masa lalunya, atau bisa jadi memang tidak diasahnya kemampuannya, makanya dia jadi kurang yakin dan dukungan sosialnya kurang. Ada lagi yang mau bicara? Menyampaikan pendapat? Ada? Boleh mungkin bagus. Mungkin dari dukungan keluarga sama teman juga, kak yang kayak kurang diapresiasi jika dia mendapatkan prestasi gitu. Kemudian mungkin cara berpikir dia tuh kayak, oh mungkin pas dia mendapatkan prestasi itu kok keluarga saya nggak ini ya, nggak apresiasi kayak gitu. Mungkin dia dari sana dia juga kurang percaya diri sama cara berpikirnya itu berbeda. Oke, bagus. Oke, bagus apa yang dibilang bagus tadi. Ada lagi? Silakan Aisyah. Pendapat dari saya, Kak tidak mempercayakan diri karena dia menjadi kayak dia ngomong tapi dia berolok-olokkan sama sesama temannya. Berarti pengalaman masa lalu juga ya, pernah diejek sebelumnya, makanya dia tidak yakin jadinya. Boleh tidak? Oke, tadi jadi semua udah tahu ya, berarti apa itu keyakinan kemampuan diri, apa faktor yang mempengaruhi. Lalu kakak ingin mendengar, kira-kira apa dampaknya bagi seseorang jika dia tuh tidak yakin sama dia tuh yakin pada kemampuannya sendiri? Ya, apa akibatnya? Ada yang tahu? Boleh diangkat kartunya? Mungkin Yang yakinnya karena dia kayak tidak pede gitu kalau mau berbicara sama akibatnya kalau misalkan orang yang tidak yakin ya sama kemampuannya, jadi tidak pede. tidak pede dengan mau ngobrol sama teman. Oke. Kalau yang apanya, yang kalau misalnya yakin? Oh ya, yakinnya percaya diri dengan perkataan sendiri. Oke, pede dia mau untuk bicara sama orang atau segala macam, pede pokoknya dalam hidupnya gitu ya. Oke, silakan Dika. Punya Harisa udah habis nih, gimana yang lain? Ya, kira-kira apa dampaknya? Kira-kira Yang tidak awal kesimpulan itu jadi tidak percaya sama kita. kalau tidak yakin, Iya, saya kayak anggap kayak oh dia ini nggak pintar gitu lah, nggak bisa diajarin gitu. Kalau itunya kalau yang yakin, yakinnya kayak apa kayak dia pintar nih kayak bisa diajarin gitu, kayak masuk ide dia. bagus, Dika. Bagus ya, tadi udah Harisa sama Dela mengungkapkan kalau misalkan kita yakin, kita bakalan dipercaya sama orang pun yakin oh dia memang bisa, dia punya kemampuan gitu. Kalau misalkan dia tidak yakin, malahan dia bakalan dijudge orang, dia orang kayaknya dia inilah kok dia gitu ya gitu, diragukan lah kemampuannya. Oke, ada lagi? Berpendapat? Dapat? Suci? Silakan nanti. Kalau dia yakin dengan kemampuannya, itu dampaknya dia jadi berani ngambil keputusan. Dia nggak ragu-ragu untuk melakukan sesuatu karena dia yakin kalau dia sebenarnya bisa. Tapi kalau misalnya dia nggak yakin pada diri dia, justru itu buat dia jadi bingung atau ragu, dia harus gimana depannya, dia harus ngapain, dan dia juga jadi takut untuk melakukan sesuatu karena dia nggak yakin sama dirinya sendiri. Oke, bagus ya. Baiklah. Ya, aku juga udah habis nih 3 kartunya. Oke, siapa lagi? Dampak misalkan orang tidak yakin sama kemampuannya sama orang yang yakin, pasti ada dong perbedaannya kan? Apa nih kira-kira? Ada semua.
Mungkin Markis tahu. Dampaknya jika nggak percaya diri Kak, mungkin takut berbicara di depan umum, takut dikritik, kemudian ragu juga dalam mengambil keputusan itu. Kalau dia percaya diri, dia lebih termotivasi gitu untuk berbicara di depan umum, lebih motivasi untuk belajar atau mengasah kemampuan yang dimilikinya. Oke, bagus ya, bagus. Nah, udah bagus nih adik-adik semua, udah mulai mau berpendapat. Nah, bagus apa yang dibilang sama Anggi, sama Bangkit. Kalau misalkan kita yakin, pastinya kita juga bisa nih mengambil keputusan yang benar, kayak oh ini kita begini gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak yakin, oke, kita beragu sendiri karena diri kita sendiri aja tidak yakin, apalagi orang lain yang akan percaya sama kita. Jadi kita sendiri aja nggak yakin, kayaknya aku inilah katanya. Tanya udah yang nggak yakin, gimana orang lain mau yakin sama diri kita sendiri? Kalau misalkan kita sendiri tidak yakin sama diri kita sendiri. Oke, ada lagi satu lagi yang mau berpendapat? Oke, nah jadi kita udah tahu nih apa itu keyakinan, apa itu faktornya, apa dampaknya. Nah yang terakhir ini bagaimana caranya untuk kita cara meningkatkan keyakinan itu pada diri kita? Oke, pertama orang percaya diri dan kayak menganggap kayak oh kita bisa kayak orang lain, apa kayak orang lain bisa tapi kita tidak bisa gitu. Oke, bagus. Ya, satu lagi. Jadi daerah sini kayaknya nanti yang belum sini sudah habis kayaknya ya. Apa kira-kira? Bagaimana cara bukan benar sekali apa yang Lila bilang. Kalau misalkan kita cara membukanya itu dengan cara kita berteman. Kalau misalkan karena dunia sosial itu sangat ini kan, kalau misalkan teman kita jadi pasti kita juga ikut orang teman kita yakin apa pasti kita akan ikut gitu loh. Ayo, siapa mungkin tahu? Oke, dia mungkin tahu. Lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat. Oke, Suci? Gak ada yang tahu lagi. Oke, mungkin boleh. Kenali diri sendiri memang harus benar-benar ini ya, kita yakin maksudnya memang oh kita bisa nih, kita punya nih kemampuan ini gitu. Jadi memang harus kenal sama diri sendiri. Oke, bagus ini. Oke, adik-adik semua berarti udah tahu ya, udah tahu kita kalau misalkan apa itu keyakinan, kemampuan sendiri, apa faktornya, apa dampaknya, dan bagaimana cara meningkatkannya. Nah, tapi di sebelah sini kayaknya masih ada nih yang sisa-sisa. Coba mau diangkat berapa sisanya? 3. Oke, nah sebagai di sini udah habis ya? Udah. Kok bisa ya di sebelah sini sudah habis? Nah, ini kenapa ini yang sebelah kiri kakak ini diam-diam? Oke, sesuai dengan tadi komitmen kita di akhir, siapa yang masih bersisa silahkan akan kena hukuman. Oke, dimulai dari yang paling banyak dulu lah. Siapa yang paling banyak kartunya tinggal ini? Ini. Nah, Suci sama Dava. Silahkan berdiri dulu lah. Silahkan berdiri berdua. Berdiri ya Suci. Oke, kakak ingin kalian berdua untuk menampilkan minat bakat yang kalian ada di semua punya. Bebas, apa itu mau menyanyi, mau menari, mau berpantun, mau berpuisi, silahkan. Yang penting bakat adik-adik semua. Nyanyi Kak. Boleh? Nyanyi. Apa nih nyanyi? Kita suruh nyanyi nih. Nyanyi. Silahkan Dava.
Ci, silakan Ci. Jadi apakah balan pada lima? Tapi apakah ini? Ibu sulit ya. Ayo. Atau mau berpuisi aja? Puisi pakai emoji. Ayo. Ayolah. Kalau nggak berpantun, pokoknya tampilkan minat bakatnya, kakak ingin mendengar. Selain itu apa? Terserah. Atau mau menari boleh juga. Dance. Nah, dance boleh. Nyanyi ya, silakan lah Ci, nyanyi lah Ci. Berdua nggak? Iya. Satu-satu aja. Satu dong. Oh. Ayo, ayo nyanyi. Boleh, silakan. Padaku ada 5 rupa-rupa warnanya. Darahku ini jauh dari menetes hijau atas bulan hijau sangat kacau aku tinggal apa bukan padanya. Oke, silakan apa? Puisi, pantun. Nyanyi lah, Ya, nyanyi lah. nyanyi saja. Tak apa Pak. Atau lagu apa yang Dava tahu kek? Gak usah lagu apa juga nggak apa-apa. Lagu-lagu zaman now sekarang nggak boleh. Lagu tulus boleh juga. Nah, boleh juga. Nah, atau lagu-lagu TikTok yang sekarang boleh juga yang lagi viral. Kami nyanyi Dava dan nyanyi show ya. Oke kak. Kalau kami nyanyi sama-sama. Yes. Enggak. Apa? Yang jadi ini. Bisa ini. Ya, silakan. Cinta di dinding diam merayap datang seekor nyamuk lalu ditangkap. Oke, ini yang tinggal satu lagi. Iya dong. Oke, kalau yang kalian berdua aja lah yang tinggal satu. Nyanyi juga. Ada yang mau yang lain mau puisi? Atau mau menari? Atau mau menari? Coba berdiri dulu. Kayak apa? Nyanyi apa lah? Ketika ini. Boleh terserah. Apa? Lagu apa? Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Oke, kegiatan inti kita sudah selesai. Selanjutnya, kakak ingin mendengar adik-adik untuk menyimpulkan apa kesimpulan dari materi topik kita pada hari ini. Mungkin boleh dari sini satu, di sini satu. Apa? Ya, siapa? Di sini satu, di sini satu.
Saya mau? Oke, silakan lagi. Mungkin kesimpulan kita pada hari ini, mungkin kita bisa untuk meningkatkan keyakinan pada diri kita yang ada yang beberapa kita sudah diskusi juga tadi. Kita bisa yang pertama itu mungkin bisa lebih mengenali diri kita sendiri dulu. Kok kita harus yakin ke diri kita kalau sebenarnya kita tuh bisa, dan mungkin kita juga bisa mencari lingkungan yang sehat agar kita juga nggak kena dampak dari lingkungan itu, dan tetap banyak-banyak belajar untuk dan berusaha untuk selalu yakin pada diri kita dan tidak mendengarkan omongan-omongan dari negatif dari orang lain. Oke, bagus. Oke, satu lagi mungkin dari sebelah sini, siapa yang mau mewakili? Ibu pengen lah yang satu lagi di sebelah sini ini yang tadi masih banyak mungkin antara Dava sama Suci ya, boleh? Atau kedua-duanya aja lah. Silakan untuk menyimpulkan. Silakan Dava. Apa yang bisa Dava ambil dari kegiatan kita pada hari ini? Atau mungkin Suci bisa mungkin ya. Apa Ci? Apa kira-kira kesimpulan yang bisa Ci ambil untuk topik kita pada hari ini? Bisa dibuat pelajaran. Topiknya? Keyakinan diri. Ya, apa yang bisa diambil pada kayak misalkan tadi kan kita udah banyak nih topik yang kita bahas mengenai apa itu keyakinan, apa diri, faktornya, dampaknya, dan cara meningkatkannya. Boleh sedikit untuk disimpulkan untuk keseluruhannya aja. Dari cara faktornya, Ya. Suci kayaknya masih berpikir ya, masih membutuhkan waktu untuk berpikir gitu ya. Boleh mungkin dari Mutia atau Kay untuk membantu rekannya. Ayo. Oke, kesimpulan dari pembahasan kita hari ini itu tingkat kepercayaan diri kita tinggi dan kita lebih pede lagi dan bisa lebih ke arah positif. Oke, bagus ya yang dibilang dia tadi. Oke, jadi kan tadi udah disimpulkan nih. Jadi kakak ingin mendengar lagi nih, tapi dari untuk semuanya. Pelajaran apa yang bisa diambil dalam kegiatan kita hari ini yang bisa maksudnya jadi pelajaran untuk kita ke depannya gitu. Kita bisa lebih belajar lagi nih gara-gara topik yang kita bahas pada hari ini. Ya. Apa pelajaran yang bisa diambil biar kita belajar lagi nih untuk ke depannya gitu loh. Percaya diri. Oke. Oke. Pelajarannya Pak. Ya. Untuk kedepannya biar kita bisa belajar lagi untuk selanjutnya. Mungkin untuk meningkatkan kepercayaan diri kita, Yang yakin gitu ya. kenali potensi diri sendiri, kemampuan diri sendiri, kemudian jika dia misalnya malu jika bicara di sini, mungkin bisa lebih latihan untuk ngomong di kelompok-kelompok kecil aja dulu. Kemudian apa ya Pak? Sering banyak terlatih lah ya. Biar termotivasi juga buat percaya diri lagi. Oke, bagus banget. Selanjut nanti. Jangan takut untuk mencoba dan melakukan sesuatu. Oke, Alisa. Jangan ragu
melakukan sesuatu. Oke, depan. Terus berarti berbicara. Oke. Oke. Memiliki keyakinan pada diri sendiri. Oke. Oke. Percaya diri. Itu aja. Yang tidak bisa Oke. Suci. yakin dengan mengikuti. Oke. Nah, udah saling belajar kan apa itu belajar apa yang bakal kita pelajari untuk kedepannya. Kakak sekarang mau minta lagi untuk semuanya komitmen apa yang bakalan adik-adik ambil dalam kegiatan kita pada hari ini. Misalkan masih ada adik-adik tadi masih ada yang takut-takut, masih malu-malu. Nah, apa nih komitmennya biar itu tidak terulang lagi? Komitmennya kayak menghilangkan rasa-rasa malu dengan berbicara dengan secara Banyak berarti. Oke. Dari Dava lagi? Apa komitmen Dava untuk selanjutnya? Bakal terus latihan berbicara di depan umum. Oke. Iya. berani mencoba, Oke. Iya. berani berbicara dan terbuka. Oke. Ci. Komitmen apa yang Ci ambil dalam diri Ci? Bisa bilang bersama Oke. Bilang? masih bantu menyampaikan pendapat sendiri. Oke. Bagus. Mengapresiasi diri sendiri. Oke. Penutup lagi? Mungkin bisa mengikuti kegiatan positif yang disekolahkan. Oke. Oke, bagus ya. Nah, kita sudah di penghujung kegiatan kita pada hari ini. Nah, setelah itu kakak ingin mendengar nih apa yang adik-adik rasakan dalam kegiatan ini. Yang pertama, yang kedua, pemahaman apa yang ada didapatkan, dan yang ketiga, dan apa kesan-pesan adik-adik semua dalam kegiatan ini. Apa yang dirasakan, apa pemahaman baru, dan apa kesannya dalam kegiatan ini. Dari mana? Perasaan dulu Paling kayak lega aja udah bisa dan kayak bisa gampang orang. Oke, pemahaman barunya. Jadi bisa kayak awalnya kita kayak nggak percaya diri sama pendapat sendiri kayak karena ini jadi percaya diri sama pendapat sendiri gitu. Oke, kesannya Terus dalam kegiatan menyenangkan ya, senang kayak ada main tenang seru kayak ya kayak awalnya nggak percaya diri kayak percaya diri gitu. Oke, dari sini aja kali ya. Perasaannya gitu ya. Perasaannya berat juga sih Kak, menyampaikan kayak pendapat di depan banyak orang, pengalaman. Pemahaman baru. Kita dapat mengetahui kayak faktor dari kepercayaan diri, dampaknya. Keyakinan dalam kemampuan diri ya. Oke. Lalu kesannya apa? Misalnya happy sih Kak, positive vibe. Oke. Ya silakan lagi. Perasaannya. Perasaannya sama kayak teman-teman juga lega jadi lebih tenang Kak. Terus kalau untuk pemahamannya jadi banyak tahu gitu Kak gimana cara kita bisa yakin pada diri kita apalagi dari pendapat teman-teman yang ada di sini juga. Jadi saya lebih ternyata mungkin aku bisa lebih kayak gini nih, harus kayak gini nih, gitu. Terus Apa lagi? Kesannya. kesannya senang ya Kak, seru karena selain dapat ilmu di sini juga jadi lebih apa ya, kan tadi ada gamenya juga jadi nggak ada buat game. Oke. Nanti tadi kan Yang pertama perasaannya. perasaan dari saya sendiri nyaman dan tenang Ya. Oke, pemahaman baru yang didapat. dengan bertambahkan ilmu-ilmu yang dapat
untuk saya. Lalu kesannya apa, Risa? Kesannya sangat nyaman, sangat gembira. Oke. Silakan Dava selanjutnya. Oke. Perasaan Dava mengikuti kegiatan ini. Ya lega sama kayak Aida juga. Pengalaman baru yang didapat. Jadi nggak takut ngomong di umum, jadi bisa berevaluasi dengan baik. Kesannya? Kesannya senang. Oke, gitu ya. Perasaannya gimana? Lega sih Kak. Karena kita bisa bertukar pendapat semuanya. Pemahaman baru yang didapat. Kita bisa lebih tahu cara untuk mengendalikan daya diri kayak gini. Lalu kesan kayak gimana nih dalam kegiatan hari ini? Seru juga. Ayo ada permainannya ya. Oke, lalu dia perasaan dia gimana? Perasaannya tuh lega, tenang. Pemahaman baru. Pengalaman barunya tuh ya lebih percaya diri lagi. Lalu kesannya apa? Biasanya tuh Seru ya. Ci, gimana Ci? Perasaan Ci untuk mengikuti kegiatan ini? memang kurang yakin sekarang jadi percaya diri. Oke, udah percaya diri Ci sekarang nih. Tapi kalau pertama lagi, Ci habis ya kartunya. Oke. Terus kesan Ci apa dalam permainan ini? Kegiatan ini? Senang, seru karena ada Permainannya. Bisa Ci mau nyanyi lagi? mau. Kita Ci berpuisi besok? Balik lagi sudah mulai. Oke Ci, besok ketemu puisi lagi ya. Oke, karena Dedik udah mengeluarkan pendapatnya nih apa yang dirasakan, apa pengalaman baru, lalu kesan-kesannya. Nah, selanjutnya kapan kita akan melakukan bimbingan kelompok ini lagi dengan teknik talking to ini? Minggu depan. Di hari yang sama aja ya. Ya. Biar adik-adik semua ini masih bekerja ini juga. Ya. Oke, selanjutnya mungkin sampai di sini aja pertemuan kita pada hari ini. Aku ucapkan terima kasih dan terima kasih atas kesediaan adik-adik untuk hadir dalam kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi